Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini adalah pertemuan malam yang ke-6. Kita akan melanjutkan pembahasan kita yang masih berkaitan dengan halaman 30 baris 11 dari atas. Wa ila hadrati ma'alif hadzal kitab Syekh Nawawi Al-Bantani wa usulihi wa furu'i wa masyayikhi wa masyayikhi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Waman dan adapun siapa orang itu jahada, benci siapa man wujubas sholati, pada wajibnya sholat, al-ma'hudati yang diketahui, as-sadiqati yang benar, bi'ihdal khamsi dengan salah satu dari 5, alaihi atas man minal mukallafin, nyatanya beberapa mukallaf, sawaun itu sama saja, taroka meninggalkan siapa man ha pada sholat, au fa'ala atau melakukan siapa man ha pada sholat, ghairu mu'taqidatin halnya tidak meyakini siapa man liwujubiha pada wajibnya sholat, bi an ankarahu dengan sekira mengingkari siapa man hu pada sholat, pada ilmihi setelah taunya man bihi dengan wujubus sholat, fahuwa maka adapun man itu kafirun kafir, murtadun serta murtad. Jadi orang benci dengan kewajiban sholat saja, dengan dia benci kepada kewajiban sholat, itu sudah cukup menjadikan dia murtad. Itu bisa menjadikan dia murtad, kafir dan murtad, meskipun dia melakukannya gitu. Jadi orang yang benci dengan sholat, baik dia melakukan atau meninggalkan sholat, maka dia dihukumi kafir murtad. Alasannya lirtidadihi bi'inkarihi bima huwa ma'lumun minad-dini bid-darurati. Lirtidadihi karena murtadnya man, bi'inkarihi dengan inkarnya man, bima dengan perkara huwa yang adapun ma itu ma'lumun diketahui, minad-dini dari sisi agama, bid-darurati dengan daruri. Fayustatabu maka dituntut taubat siapa man fil hali dalam seketika. Jadi kalau sudah terlanjur melakukan itu, dia harus segera dituntut untuk melakukan taubat. Fa in taba maka jika bertobat siapa man birujui dengan kembalinya man ilal islami pada Islam, khola maka sepi apa sabiluhu jalannya man. Kalau sudah kembali kepada Islam, ya udah bebas berarti, nggak ada hambatan lagi berarti. Wa yuktalu dan dibunuh siapa man kufron karena kufur, aili kufri karena kufurnya man. Fa asbaha maka menyerupai siapa man al harbiyah pada kafir harbi. Illam yarji jika tidak kembali siapa man ilal islami pada Islam. Dan dia berhak untuk dibunuh karena dia disamakan dengan kafir harbi gitu. Ini untuk kalau diberlakukan di negara Islam. Kalau di kita nggak boleh asal-asalan bunuh gitu. Karena di sini negaranya bukan negara Islam di Indonesia. Kalau di negara Islam yang menerapkan peraturan Islam, dia boleh dibunuh karena disamakan dengan kafir harbi. Wahina idin dan ketika itu kemana tadi? Illam yarji ilal Islam la yusalla maka tidak disolatkan siapa alaihim man. Jadi dia tidak disolatkan. Lihurmati sholati karena haramnya solat alal kafiri atas orang kafir. Wala yajibu dan tidak wajib. Wala yajibu dan tidak wajib fihi dalam man wasluhu memandikan man, wala takfinuhu dan tidak wajib mengkafani man, li'annahu karena sesungguhnya man itu kutila dibunuh siapa man bikufrihi sebab kufurnya man. Jadi kalau dia tadi nggak mau kembali kepada Islam, dia masih meyakini masih benci kepada sholat, dituntut bertobat nggak mau dan telah dibunuh, maka ya tidak disolati, tidak dikafani, dan juga
tidak dimandikan karena dia dibunuh sebab kufurnya. Wala yudfanu fi kuburil muslimin, wala yudfanu, dan tidak dikubur siapa man fi kuburil muslimin, dalam pemakaman orang-orang Islam, li khurujihi, karena keluarnya man anhum dari muslimin, biriddati, sebab murtad, wala fi maqabiril musyrikin, wala fi maqabiril musyrikin, dan tidak dalam beberapa kuburannya orang-orang musyrik. 5, karena keterangan takut dama yang sudah lewat apa ma lahu untuk man min hurmatil islami, nyatanya kemuliaan Islam. Jadi dikubur di kalangan muslimin juga nggak boleh, dikubur di kalangan musyrikin juga nggak boleh, karena masih ada unsur kemuliaan Islamnya. Jadi nggak boleh dikubur di dua-duanya. Amman, adapun siapa orang itu taroka, meninggalkan siapa manha pada solat, jahilan karena tidak tahu, liwujubiha, pada wajibnya solat, liqurbi adihi, karena dekatnya masanya man bil islami, dengan Islam, au nahwihi, atau semisal qurbi ahdihi bil Islam, mimman, nyatanya orang, ya juzu, yang boleh siapa man, boleh ayyafya, kira menyamarkan siapa man alaihi, atas ayyafa, sekira samar alaihi, atas man, apa dzalika, itu wujubus sholat, kaman, seperti orang balago, yang balik siapa man, majnunan, halnya gila. Jadi begitu balik dia gila, ya udah jadi nggak wajib sholat. Atau Islam belum sampai ke daerah ke dia qurbi ahdi bil Islam, masanya itu dekat dengan Islam, Islam baru masuk, dia belum ada pengetahuan tentang Islam. Kaman, seperti orang balagha, yang balik siapa man, majnunan, halnya gila, tsumma afaqa, kemudian sehat siapa man, falaisa, maka tidak ada siapa man itu murtad, dan murtad. Bal yu'rafu, tetapi diketahui apa al-wujubu, kewajibannya, fa in asarra, maka jika terus-terusan siapa man ba'da dzalika, setelah itu afaqa, sara, maka jadi siapa man, jadi itu murtad, dan murtad, kama fin nihayah, kama seperti keterangan fin nihayati, dalam kitab nihayah, syarhil ghayati, rupanya syarahnya kitab al-ghayah. Fa illam yajhad, maka jika tidak benci siapa man wujubaha, pada wajibnya solat, ay lam yunkir, yaitu tidak ingkar siapa manhu, pada wujubnya solat, ba'da ilmihi, setelah tahunya man bihi, dengan wujubnya solat, bal taroka, tetapi meninggalkan siapa manha pada solat, kaslan, karena malas-malasan, wa akhara, dan mengakhirkan siapa man pada solat, an waktiha, dari waktunya solat, bila udrin, dengan tanpa udur, fahuwa, maka adapun man itu mukminun, mukmin, fasikun, yang fasik, fayustatabu, maka dituntut bertobat siapa man, nadban, dengan sunnah, halan, dengan seketika, in akhrajaha, jika mengeluarkan siapa manha pada solat, an wakti jam'in, dari waktu jamak, laha, pada sholat, ingkana, jika ditemukan apa waktu jam'in. Artinya begini, kalau seseorang meninggalkan sholat, tidak ingkar dengan sholat, meninggalkan sholat atau mengakhirkan sampai waktu sholat itu keluar, maka dia dihukumi sebagai mukmin yang fasik. Fayustatabu nadban halan, maka dia dituntut untuk bertobat secara seketika, sunnah bertobat secara seketika, jika mengeluarkan sholat dari waktu jamaknya, jika ditemukan. Maksudnya gimana? Misalkan sholat yang boleh dijamak itu kan zuhur dengan asar, atau maghrib dengan isya. Nah, jika dia tidak melakukan sholat zuhur sampai habis waktu asar, berarti keluar waktu jamaknya, sampai keluar waktu jamak, maka dia dituntut untuk bertobat seketika. Sunnah hukumnya menuntut untuk bertobat seketika. Li'anna ta'khirul istitabati yufawwitu sholawatin, karena mengakhirkan bertobat itu yufawwitu sholawatin, beberapa sholat. Karena mengakhirkan menuntut bertobat ini akan menghilangkan beberapa sholat. Jadi kalau nggak segera tuntut bertobat,
nanti bisa berlanjut seperti itu lagi pada sholat-sholat berikutnya. Lakinnahu yuktalu bidurbi unukihi bisayfi haddan walau bisolatin wahidin bisyurutin madhkuratin fil mutawalati. Lakinnahu, tetapi man itu yuktalu dibunuh siapa man bidurbi unukihi dengan memenggal lehernya man bisayfi dengan pedang haddan karena sebagai had walau bisolatin walaupun dengan sholat wahidatin yang satu bisyurutin dengan beberapa syarat madhkuratin yang disebutkan fil mutawalati dalam beberapa kitab yang lebih luas keterangannya. Jangan asal penggal kayak orang sono ISIS. Nah, harus dilihat syarat-syaratnya apa, nanti dijelaskan di pertemuan berikutnya insyaallah. Wa ya wallahu a'lam bishawab.